Kurikulum kita pada hari ini untuk materi hadis ahkam 2 dengan materi pertama. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan hukum perkawinan atau hukum nikah. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau cross check nih. Ini kok baru berapa orang ini yang masuk ini? Dari total mahasiswa HKIA itu 30 orang. Yang masuk baru 16 orang. Ini baru separuh nih. Yang lain kemana nih separuh yang lain? Kok banyak banget? Pada kemana ini? Nanti absensi hanya saya tampilkan di sini aja ya, biar tidak ini. Saya tampilkan di Google Meeting, di Classroom, di Zoom Meeting. Jadi yang di Zoom yang di Classroom, Google Classroom itu saya tiadakan. Saya ganti pada yang hadir saja hari ini. Ini supaya bisa disiplin nih. Ini kalau kayak begini nanti malah tidak ini, apa namanya, tidak serius ini ya. Jadi yang absen silakan nanti kalian isi sekarang nih di chat room nih, saya sudah tampilkan ya. Nih silakan dibuka sambil diisi ya, bukan langsung saya tutup, nanti jam setelah selesai kuliah langsung saya tutup, jadi segera isi ya. Jadi kalau nanti sudah selesai sudah langsung saya tutup ini. Jadi yang absen hanya yang hadir di di Zoom Meeting ini saja. Oke, baik. Kita lanjutkan materi kita. Saya share screen dulu ininya ya. Materinya ini saya share screen. Oke, baik. Sudah muncul ya? Muncul ya? Nih, materi hadis ahkam 2 untuk materi ke-1. Ahkam 2 untuk materi ke-1. Hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan hukum nikah. Oke, baik. Baik. Selanjutnya saya minta ada yang membacakan. Sebentar. Sebelumnya saya jelaskan, ini hadisnya ada berapa? Ada 3 ya. Hadis 1 riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian hadis kedua riwayat Anas bin Malik. Dan yang ketiga hadis riwayat Anas bin Malik juga. Oke, baik. Saya minta yang baca untuk pertama. Itu adalah saudari. Saudari ini. Saudari siapa ini? Ini yang tidak memunculkan videonya ini yang pengipang. Makanya ditampilkan videonya. Coba kuliah itu ya harus videonya diaktifkan ya. Supaya benar-benar kalian menghargai perkuliahan. Benar-benar kalian kuliah. Bukan cuma sambil nongkrong. Bukan cuma sambil main atau sambil berbahan di kamar. Tapi benar kuliah. Nih coba Dini Hanifah. Mana Dini Hanifah ini? Kok cuma ada gambar ini? Dini Hanifah. Mana Dini Hanifah ini? Ya, mana? Pak. Mana Dini ini? Dini Hanifah. Silakan dibaca hadis nomor 1. Dini Hanifah, silakan. Videonya. Ayo Dini, ditampilkan videonya Dini. Iya, Pak, nanti lagi ini, Pak, lagi proses nih, ada kendala. Kamu dari mana ini?
online-nya. Hadis nomor 1 ya Pak. Ya, mana videonya? Saya Videonya. lagi di pondok. Gimana? Gimana kamu? Ini, ayo cepat ini. Lagi di videonya pondok dan Pak. Bagaimana? Lama banget. Udah ganti. Lamaan kamu itu. Siti Hayatinopos, silakan Hayatinopos. Dibaca semuanya, Pak. Arabnya juga, Pak. Kenapa? Arabnya juga. Iya semuanya dibaca. Ayo, silakan. Nopos. An Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'u muttafaqu alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu membelanjai rumah tangga atau sanggup beristirahat atau sanggup beristri, maka hendaklah dia beristri atau menikah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara nafsu syahwat. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk meredam gejolak syahwat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Oke, baik. Bagus. Luar biasa bacaannya. Oke, sekarang saya jelaskan. Jadi begini ya. Jadi hadis ini riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ya, sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Nah, suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud itu ketika duduk di Darul Arqam bersama sahabat-sahabat yang lain, itu pernah bertemu dengan Rasul, dan kemudian mereka itu mendengarkan Nabi bersabda kepada mereka. Jadi Nabi berkhitabnya, mukhatabnya itu ada sahabat. Nah, sahabat itu menerima Nabi bersabda. Mutakalimnya Nabi, mukhatabnya para sahabat. Nah, apa kata Nabi kepada para sahabat? Nabi mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, katanya. Manis tato aminkumul ba'ata, barang siapa yang diantara kalian sudah mampu untuk al-ba'ah. Al-ba'ah itu artinya apa? Ai mu'natun nikah. Al-ba'ah itu bermakna mu'natun nikah atau menanggung beban perkawinan. Apa saja beban perkawinan itu? Ya, pertama nafkah keluarga. Kedua apa? Memberi mahar. Kalau mereka sudah mampu untuk membayar mahar dan menafkahi keluarga, maka Nabi menganjurkan falyatazawwaj, maka kawinlah, nikahlah. Jadi bahar itu adalah sesuatu yang ditanggung oleh orang yang menikah. Kalau sudah mampu, maka kata Nabi langsung menikah, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan diulur-ulur lagi, jangan dibiarkan tidak ada keputusan. Dibiarkan mengambang. Itu tidak baik. Kata Nabi langsung saja falyatazawwaj, kawinlah. Fa'innahu, karena sesungguhnya menikah itu aghaddu lil basar. Manfaatnya adalah untuk menjaga pandangan, memelihara pandangan agar tidak lagi tengok kanan, tengok kiri, lihat atas, lihat bawah, kanan samping, tidak ada. Cukup lurus ke depan hanya untuk memandang yang diridhoi oleh Allah, yang dibolehkan oleh syariat. Itu manfaat dari pernikahan.
Dan yang berikutnya wa ahsanu lil farji, dan adanya perkawinan itu bermanfaat untuk apa? Membentengi kemaluan seseorang. Jadi kemaluannya terpelihara, tidak lagi masuk ke dunia hitam, tidak masuk ke dunia kemaksiatan, dunia maksiat. Terlindungi dia, bebas dari maksiat. Jadi itu ya, Nabi menganjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu, karena menikah itu sangat bermanfaat untuk memelihara pandangan dan juga untuk menjaga kemaluannya. Dan wamalam yastati, dan sebaliknya, tadi yang mampu. Nah, sekarang yang tidak mampu gimana? Wamalam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah atau tidak mampu untuk membiayai hidup keluarganya, maka kata Nabi fa'alaihi bisaumi, maka baginya adalah berpuasa. Jadi puasa itu efektif untuk menghindari seseorang dari kemaksiatan. Ya wajar lah, orang puasa kan lemes bawaannya ya. Roman-romannya lemes kalau orang berpuasa, sehingga untuk beraktivitas dia pilih-pilih. Mana yang baik bagi dia, mana yang tidak baik bagi dia. Itu yang dia pilih. Yang baik bagi dia. Karena sesungguhnya puasa, lahu bagi orang yang menikah atau bagi orang yang tidak mampu, itu wijaun, bisa menjadi peredam. Wijau itu benteng atau pencegah atau pelindung atau pengebiri, atau yang mencegah dia untuk mengeluarkan nafsu syahwatnya. Jadi puasa itu sangat efektif untuk meredam gejolak syahwat. Sehingga orang yang tidak mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk berpuasa. Jadi hadis ini menjelaskan tentang sunnah atau disunnahkannya atau dianjurkannya berpuasa. Dianjurkannya menikah bagi orang yang sudah mampu, dan sunnah bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Itu hikmahnya ya. Oke, baik, jelas untuk hadis nomor 1. Kita lanjutkan hadis nomor kedua dari Anas bin Malik. Nah, yang saya suruh baca silahkan saudara. Nah, sekarang saudara. Saudara Muhammad Wahyu Nur Abdillah. Oke, silakan Wahyu. Atau Nur atau Di saya share layarnya belum jalan, Pak. Hah? Di Zoom saya share layarnya nggak jalan, Pak, kalau di saya. Nggak keluar. Iya, maksudnya tampil cuman masih yang tadi ganti slide kepotong gitu, Pak, di arti sama di hadis kedua. Ini, sudah belum? Masih ini, Pak, masih jalan gitu tuh. Oke deh, yaudah berikutnya saya ganti Muhammad Riko. Mana Riko? Saya Pak. Oke, silakan dibaca Riko. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'duhum la atazawwaj wa qala ba'duhum usalli wa la anamu wa qala ba'duhum asumu wa la uftiru fabalagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ma balu aqwamin kaza wa kaza lakinni asum wa uftiru wa usolli wa anamu wa atajawwajun nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni muttafaqun alaihi. Artinya segolongan sahabat Nabi Muhammad SAW berkata kepada sesamanya, saya tidak mau beristri. Sebagian lagi berkata, saya akan sholat terus menerus dan tidak tidur. Yang lain juga berkata, saya akan berpuasa dan tidak berbuka. Maka sampailah berita itu kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau bersabda, mengapa orang-orang berkata begini dan begini? Padahal saya berpuasa, berbuka, sholat, tidur, dan menikahi perempuan. Maka barang siapa yang benci kepada sunnahku, dia bukanlah bagian dari golongan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, baik. Nah, saya jelaskan secara singkat ya. Jadi hadis ini adalah
kisah, jadi Anas bin Malik ini pernah mengisahkan bahwa suatu ketika ada sekelompok sahabat itu ngobrol, berdiskusi, curhat satu sama lain. Nah, isi obrolannya itu mereka membanggakan diri mereka sendiri. Yang pertama mengatakan begini, la atazawat. Nih, saya bangga. Saya tidak menikah. Saya tidak ingin menikahi perempuan. Terus ditimpali lagi dengan sahabat yang lain. Dia berkata begini, usolli wala anamu, nih, saya sholat tapi saya tidak tidur. Melekan terus. Sholat sepanjang malam. Ibadah terus tanpa henti. Terus ditimpali lagi sahabat yang lain. Asumu wala uftiru. Saya rajin puasa. Dan saya tidak berbuka. Saya puasa terus sepanjang hari, sepanjang malam. Nah, obrolan ini kemudian sampai kepada Nabi. Fabalagha dzalikan Nabi, sampai kepada Nabi. Obrolan tadi itu. Dan kemudian bagaimana respon Nabi ketika mendengar jawaban dari para sahabat tadi? Mendengar reaksi sahabat tadi, bagaimana sikap Nabi? Maka Nabi bersabda, ma balu aqwa min kadza wa kadza. Kok bisa ya umatku bisa ngomong begini dan begini? Kok bisa? Kalau bahasa sekarang, kok bisa ya ada sahabat ngomong begitu, ngomong begini juga? Heran saya. Mungkin kalau bahasa sekarang begitu. Heran saya. Kok bisa ada yang ngomong begitu? Kata Nabi, lakini padahal saya asumu, puasa juga, tetapi wa uftiru, saya juga berbuka. Jadi tidak puasa sehari penuh, semalam penuh, enggak. Saya akhiri dengan berbuka. Puasa saya itu saya akhiri dengan berbuka. Malam saya tidak puasa, saya berbuka. Wa usolli, saya juga sholat. Saya juga ibadahnya rajin, sholatnya rajin. Tapi saya tidur. Kalau sudah wayahnya, waktunya istirahat, ya saya istirahat. Saya manusia juga. Dan wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi para perempuan. Saya juga laki-laki. Nah, jadi Nabi heran dengan perilaku para sahabat yang secara terang-terangan mengatakan tidak mau kawin, tidak mau berbuka meskipun puasa, tidak mau tidur meskipun sholat. Heran dengan sikap seperti itu. Karena itu Nabi kemudian bersabda, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka. Ingat ya, raghibaan itu artinya benci atau tidak suka. Tapi raghiba min itu suka. Nah, di sini ada an, maka ini bukan suka tapi benci. Faman raghiba an sunnati, barang siapa benci sunnahku, kata Nabi, falaisa minni, maka dia bukan dari kelompokku. Dia bukan bagian dari golonganku. Jadi hadis ini kesimpulannya adalah respon Nabi yang memerintahkan agar kehidupan normal itu tetap berlangsung secara wajar. Kalau puasa ya tetap berbuka. Sholat tetap istirahat. Menikah jangan sampai menolak menikah. Tetap harus ada niat untuk mengakhiri masa lajangnya, masa bujangnya. Karena apa? Karena itu semua sunnah. Puasa dan berbuka itu sunnah. Sholat dan istirahat itu sunnah. Menikah itu sunnah. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, kata Nabi, maka dia otomatis bukan golonganku, bukan umatku, bukan pengikutku. Jadi hadis ini menjelaskan tentang sunnah Nabi mengenai pernikahan. Pernikahan itu adalah sunnah Rasul. Maka siapa yang ingin menjadi bagian dari golongan Rasul, maka dia harus ikuti ajaran Rasul. Ajaran menikah, ajaran sholat dan istirahat, dan puasa lengkap dengan berbukanya. Jadi itu ya hukum pernikahan. Jadi tidak boleh ada pernyataan, ada statement yang mengatakan tidak mau menikah. La tazawwaj, tidak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh. Nah, itulah hadis kedua berkaitan dengan larangan untuk menolak perkawinan dengan alasan beribadah.
Baik, yang terakhir hadis nomor 3. Silakan dibaca saudari. Nah, saudari sekarang ini. Saudari siapa yang kelihatan seger ini? Siapa ini? Oke, ini Destri Ayu Masbila. Destri, silakan. Suaranya diaktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ati wa yanha 'anit tabattuli nahya sadidan. Yaqulu tazawwajul wadudal waluda. Inni mukafirun bikumul anbiya yaumal qiyamati. Rawahu Ahmadu wa sahhahu Ibnu Jibana. Dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang tabatul, menghindari pernikahan sama sekali dengan larangan yang keras. Kemudian beliau bersabda, nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anaknya, subur. Karena sesungguhnya aku akan melebihi nabi-nabi yang lain dengan banyak pengikutnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Ibnu Hibban. Oke, baik. Bagus, bacanya cukup bagus. Oke, saya jelaskan secara singkat ya. Jadi hadis Anas bin Malik ini juga menceritakan tentang situasi ketika Nabi pernah memerintahkan untuk menikah. Dan yang paling penting adalah Nabi melarang, wayanha, melarang keras. Apa itu tabatul? Dengan larangan yang sangat keras. Nahyan syadidan. Jadi benar-benar dilarang. Apa itu tabatul? Tabatul adalah sikap seseorang untuk tidak mau menikah sama sekali. Tidak mau menikah, ada niatan untuk membujang selamanya, selama hidupnya. Ada nawa itu untuk hidup sendirian selamanya. Jadi itu yang dilarang oleh Rasul. Ingat, diniatkan. Kalau belum laku gimana Pak? Nah, kalau belum laku kan karena belum laku, masih jomblo, belum laku. Nah, itu lain lagi itu persoalan. Bukan termasuk tabatul kalau jomblo. Kalau jomblonya itu karena keadaan, karena situasi, karena kondisi. Itu yang Nabi larang, tabatul. Lalu yang kedua, wayaku Nabi kemudian bersabda, tazawwajul wadudal waluda. Nikahilah kalian laki-laki al-waduda, perempuan yang wadud. Apa itu? Siapa itu perempuan yang wadud? Yaitu perempuan yang penuh dengan sikap keibuan, penuh kasih sayang, suka mengayomi, lemah lembut dengan anak-anak. Nah, itu wadud ya. Nikah ini perempuan yang punya karakter wadud, karakter penyayang, karakter keibuan yang kuat. Dan juga al-walud. Apa al-walud? Ya, laki-laki. Perempuan yang walud, yang subur rahimnya, yang memungkinkan memiliki anak yang banyak, yang memungkinkan memiliki anak yang cukup banyak gitu. Kenapa harus yang walud? Kata Nabi, ini mukasirun bikumul ambiya yaumal qiyamah. Karena nanti suatu saat di hari kiamat, saya akan membanggakan jumlah umatku yang banyak di hadapan para nabi. Jadi seakan-akan Nabi itu ngomong kepada para sahabat, nih sahabat, kepada para nabi, para nabi, ini jumlah umatku banyak, saya senang dan bangga dengan jumlah umat yang banyak ini. Gitu. Jadi justru Nabi bangga memiliki umat yang banyak, karena itu Nabi menyarankan nikahilah perempuan yang walud atau yang subur rahimnya. Jadi hadis ini secara tegas memiliki dua kandungan ya. Pertama, larangan tabatul, dan yang kedua adalah pilihan menikahi perempuan yang wadud dan walud. Wadud penyayang, walud subur rahimnya.
Jadi itu ya hadis ketiga yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, baik, saya akan buka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Tadi ada yang raise hand ya. Siapa? Oh, udah ada sudah ini. Silakan yang mau bertanya bisa pencet tombol raise hand atau langsung unmute dan angkat suaranya. Silakan. Jangan lupa diaktifkan dulu suaranya baru bicara. Silakan. Izin bertanya, Pak. Siapa? Risa ya? Ya. Oke, silakan Risa. Ya, izin bertanya mengenai hadis kedua Bapak yang tidak niat untuk menikah. Yang ditanyakan itu gimana kalau semisalnya ada seseorang dia punya penyakit kayak fobia sama laki-laki, terus ada trauma juga dari keluarga sampai dia itu nggak mau menikah gitu. Apakah itu sama saja atau bagaimana gitu hukumnya gitu? Apa sama-sama tetap gak bakalan aku umat Nabi karena latar belakang dia gak mau nikah itu karena seperti ini gitu? Apa bagaimana, Pak? Ya, baik. Berarti itu kan penyakit. Ada gangguan kejiwaan kan? Berarti bukan karena disengaja. Yang dilarang, yang tabatul itu adalah yang disengaja. Dia niat, oh saya tidak mau kawin nih, saya tidak mau, saya alergi dengan perempuan, maka saya tidak mau nikah. Saya hanya fokus untuk ibadah. Nah itu tidak boleh. Itu yang dilarang. Tapi kalau karena faktor trauma masa kecil misalnya kan ada masa kecil dia pernah diperkosa oleh laki-laki. Terus setelah itu trauma dia, ada depresi, ada ketakutan, ada fobia yang sampai pada level paranoid, sehingga dia tidak mau berurusan dengan laki-laki, termasuk juga calon suami. Nah, kalau begitu gimana? Itu penyakit. Maka perlu ada langkah-langkah penyelesaian secara terapeutik ya, disembuhkan menggunakan terapi apa gitu ya. Baru kemudian disugesti, diberikan pemahaman bahwa ini bukan pilihan terbaik. Tidak mau menikah itu bukan pilihan terbaik. Yang terbaik tetap menikah. Jadi kalau kayak kasus tadi ya harus disembuhkan dulu dong. Jangan dibiarkan, harus ada penanganan terapeutiknya supaya sembuh dan kalau sudah baru mencoba untuk menikah, ya. Jelas ya Risa ya? Oke, baik, yang lain silakan. Masih ada? Silakan yang mau bertanya. Bapak izin bertanya. Oke, silakan Sofa. Bagaimana dengan misalnya ada dua sepasang kekasih yang ceweknya itu memaksakan kepada si pria itu untuk cepat menikahinya, tetapi prianya itu ngomong saya masih kurang mampu untuk menikahi kamu gitu. Tapi kata ceweknya, udah nggak apa-apa, misalnya kita kayak akad aja, rezeki akan datang ketika kita sudah menikah, katanya kayak gitu. Benar nggak sih Pak? Rezeki akan mengalir ketika kita melaksanakan ibadah menikah itu. Jika perempuan itu betul sudah. Tapi harus juga diperhitungkan, apakah nanti biaya hidupnya ada di tangan pria itu atau yang lain, misalnya orang tua perempuan misalnya. Itu juga harus dipertimbangkan loh, jangan sembarangan. Karena prinsip mu'natun nikah tadi ya, al-ba'ah itu harus dipertahankan, harus diperhitungkan, harus dipertimbangkan. Kalau ternyata dia belum punya penghasilan, belum bekerja, masih serabutan misalnya, dan serabutannya justru minus, dia malah kadang kurang untuk diri sendiri, kadang masih kurang. Nah, apalagi ada tanggungan keluarga, maka itu hukum pernikahannya bisa masih haram, masih haram, masih belum boleh nikah itu. Jadi kalau seperti itu ya jangan nikah, karena hukumnya masih haram. Kenapa? Karena belum ada jaminan nafkah rumah tangga dari pihak suami. Kalau misalnya prinsipnya seperti kayak perempuan tadi itu bagus prinsipnya.
Cuma ya harus diperhitungkan juga. Kalau selama si suami belum bisa memberikan nafkah, siapa yang akan memberikan nafkah? Harus dicari juga jawabannya. Siapa? Misalnya orang tua. Ya sudah, orang tua yang tanggung. Selama mereka nikah 1-2 tahun, orang tuanya yang biayai, silahkan, tidak masalah. Kalau tidak ada sama sekali, ya jangan. Itu namanya bunuh diri itu. Tidak ada yang ngasih uang bulanan keluarga itu. Dapat dari mana nanti biaya hidupnya? Ya. Jelas ya, Sofa? Iya Pak, jelas. Terima kasih. Baik. Berikutnya silakan, ada yang mau tanyakan? Saya Pak izin bertanya Pak. Siapa namanya? Saripudin. Oke, silakan Sarif. Kan nikah itu kan sunnah Nabi Pak ya. Nabi juga anikahu sunati paman rogiba sunati falaisa minni gitu. Dan Nabi juga melarang adanya tabatul gitu Pak ya. Bagaimana dengan Rabiatul Adawiyah yang tidak menikah itu Pak? Apakah dia juga termasuk umat yang diakui Nabi? Apa gimana tuh Pak? Oh, itu udah level lain itu ya. Kita kalau sudah sampai ke level Rabiatul Adawiyah itu berarti sudah bicara lain itu. Itu sudah bukan level syariah lagi itu. Padahal kita kan masih syariah ya. Jadi artinya syariat tetap memberikan batasan. Dilarang tabatul. Itu jelas. Dan laki-laki yang sudah dia mampu langsung menikah. Itu syariat, itu fikih. Jadi di luar itu tidak ada. Kecuali orang kalau sudah bicara pada level ma'rifat, orang sudah bicara pada level tariqat, pada level hakikat, itu sudah lain lagi itu. Saya kan di sini adalah membahas hadis. Hadis itu bicarakan tentang apa yang disyariatkan, apa yang sifatnya alamiah, manusiawi. Manusianya apa? Ya manusia butuh pernikahan, butuh hubungan suami istri. Tidak ada yang tidak. Jadi ya itu udah level lain ya. Dan itu bukan wilayah kita untuk membahas itu. Karena kita kan di hadis ahkam. Hadis ahkam itu syariat. Jadi saya mengatakan apa? Nikahlah, fal yatazawwaj, itu Nabi yang bersabda dalam. Bukan level lain. Jadi itu yang hanya bisa saya jawab. Masalah Rabi'ah tidak menikah yaitu ya nanti kita bicara lain itu, bicara masalah makna pernikahan menurut ahli ma'rifat, itu lain lagi. Ya, mungkin bukan di sini wilayahnya, bukan di sini pembicaranya ya. Itu ya Sarif ya. Iya Oke, Pak. baik. Silakan yang lain kalau masih ada. Bertanya Kalau Pak. masih ada. Siapa? Saya Riko, Pak Muhammad Riko Liansyah. Oke, silakan Riko. Ya Pak, kan belakangan ini ada fenomena child free Pak. Jadi dia udah menikah tapi nggak mau didasari dengan ya misalnya dia mau sibuk atau terus suaminya tuh nggak mau negor istrinya karena HAM gitu Pak mungkin. Jadi kan ini kan bertolak belakang sama yang tadi hadis waduh dulu. Putus-putus suaranya kok. Ya, oke, masih bisa dipahami. Terus? Ya itu Pak, bagaimana Pak dalam pandangan syariat itu sendiri Pak? Oke, baik. Singkat saya jawab ya, itu begini ya. Yang disyariatkan, yang diwajibkan dalam syariat itu adalah pernikahannya. Bukan melahirkannya. Kalau misalnya dia sudah menikah, maka dia sudah selesai tanggung jawab di hadapan Allah dan Rasul. Bahwa dia sudah berkeluarga, dia sudah punya ikatan antara dia dan laki-laki. Ikatan lahir batin, ikatan syariat Islam, gitu ya. Nah, persoalan dia punya anak atau tidak itu urusan lain dan itu bukan kewajiban. Ingat, berkeluarga bukan beranak pinak, bukan. Jadi seperti ini contohnya ya. Yang diwajibkan adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Tapi untuk berhasil atau misalnya mampu untuk menunjukkan keilmuannya itu bukan kewajiban. Tapi itu efek dari adanya pendidikan. Jadi yang diwajibkan hanya belajar thalabul ilmi. Di
Kalau misalnya bisa pintar itu bukan kewajiban, bukan hasil, bukan kewajiban berikutnya. Jadi sama kayak ini, menikah itu wajib. Kalau punya anak bukan kewajiban, bukan urusan syariat lagi itu. Jadi kalau misalnya ada fenomena child free ya, itu kita dalam perspektif lain saja. Dalam perspektif lain, misalnya perspektif hak menentukan pasangan, hak menentukan apapun dalam rumah tangga maksud saya itu terserah mereka, itu hak mereka. Suami istri itu menentukan boleh tidaknya. Tapi kalau misalnya suami merasa keberatan dengan pilihan istri yang menolak untuk punya anak, maka itu adalah dosa bagi istri. Kenapa? Tidak menuruti kewajiban dia sebagai istri. Ya kalau misalnya suami istri sepakat, oke kita tidak punya anak, kita sepakat tidak punya anak, ya sudah, tidak masalah, tidak ada aturannya dalam Islam. Tidak diatur bahwa harus punya anak, wajib punya anak, tidak ada. Itu urusan lain. Itu urusan bicara hak dan kewajiban suami istri kalau seperti itu. Jadi yang diatur dalam hukum nikah ini adalah kewajiban, keharusan untuk menikah bagi yang sudah mampu. Kalau kewajiban punya anak gimana Pak? Tidak wajib, karena itu bukan yang diatur dalam hukum nikah. Itu nanti urusan lain itu. Urusan al-hukukuz zaujain, hak suami dan istri. Gitu ya. Jelas ya Riko ya? Atau mungkin belum ada yang belum jelas? Nah, jelas ya? Oke, baik, terima kasih. Yang lain, kalau masih ada ya? Saya Pak, izin bertanya Pak. Siapa? Sulfan. Sulfan, mana Sulfan ini? Videonya. Saya Pak. Yes. Oke, ini Sulfan ya, silakan Sulfan. Yuk. Gini ya Pak, ini saya berbicara fenomena di kampung saya. Fenomena itu di saya tuh kalau fenomena di masyarakat Pak. Saya lihat itu kalau misalkan mau pernikahan itu secara ini aja ini Mas. Kalau mau nikahan tuh rata-rata orang tuh dia tuh mikirnya kayak catering, kayak gedung, prewedding, terus undangan, terus cetak gaun gitu apa namanya, kayak WO gitu. Tapi dia mengesampingkan seperti kayak psikologi pernikahan, kayak parenting pernikahan, terus juga kayak edukasi seksual seperti ngaji kitab dalam Quratul Uyun, terus Ukulujen, terus Fathul Ijar gitu. Nah, sedangkan di sekolah-sekolah dasar pun kan tidak diajarkan seperti itu. Itu bagaimana menyikapinya, Pak? Persiapan pernikahan dalam bentuk edukasi pernikahannya ya? Iya. Makanya begini, memang dalam hadis tidak ada aturan tentang bimbingan perkawinan ya. Tidak menjadi kewajiban bagi umat Islam. Tapi dalam fenomena yang terjadi di masyarakat itu lain lagi. Sekarang pertanyaan gini, berapa banyak masyarakat itu mengalami perceraian hanya karena mereka tidak memahami peran, hak, dan kedudukan masing-masing pasangan. Berapa banyak itu diakibatkan karena tidak paham. Misalnya suami, istri membantah suami, kemudian suami merasa dihina, terjadi cekcok hanya terjadi perceraian. Padahal sebenarnya kalau misalnya istri memahami bahwa istri itu punya kewajiban A, B, C, D, suami juga punya kewajiban A, B, C, D, maka yang terjadi apa? Bisa dihindari perceraian itu. Kenapa? Karena tidak diajarkan. Selama ini kan tidak ada pendidikan tentang keluarga, tidak ada pendidikan tentang rumah tangga. Yang ada cuma pendidikan agama, pendidikan Islam. Di sekolah hanya diajarkan fikih, hadis, Al-Quran. Cuma itu saja, tapi tidak ada yang berhubungan langsung dengan target perkawinan. Misalnya, bagaimana itu nusyuz, bagaimana cara penyelesaian nusyuz, dan lain sebagainya. Tidak ada itu. Sehingga apa? Masyarakat jadi awam, jadi tidak tahu. Maka itu perlu ada upaya khusus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna-makna ini yang kaitannya dengan perkawinan. Maka sekarang ada yang namanya binwin ya, atau bimbingan perkawinan.
itu yang menyelenggarakan apa? KUA. Kapan dilaksanakan? Ya sebelum perkawinan, sebelum orang akad nikah itu diadakan itu. Itu jadi syarat itu. Bahwa buku bimbingan, buku akte kawin itu tidak akan dibagikan, tidak akan diberikan kepada pasangannya kalau belum pernah mengikuti binwin yang diselenggarakan oleh KUA. Itu syarat itu. Sekarang sudah jadi syarat bahkan. Nah, ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis binwin ini. Tapi itu sangat penting peranannya supaya apa? Mencegah terjadinya perceraian. Nah, itu maslahat dong. Itu sesuai dengan maqasid syariah itu. Bahwa kita akan diminta untuk menghargai satu sama lain antara suami dan istri. Supaya apa? Supaya menghindari terjadinya perceraian. Jadi otomatis ya, walaupun tidak ada hadisnya ya ada. Sangat penting dan harus itu. Harus. Makanya di KUA sekarang ada program apa? Program Suscatin atau BIN tadi itu. Kursus calon pengantin. Isinya temanya apa ya? Tentang nasihat perkawinan, tentang hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya. Jadi itu harus ada walaupun tidak ada hadisnya. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi saya cukupkan dan saya akan informasikan untuk materi hadis yang harus kalian hafalkan untuk pertemuan minggu depan. Oke, baik. Perhatikan ini nih. Materi kita. Oke, kita lihat hadis nomor 1. Ya, nih. Hadis nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau misalnya kalian disuruh milih, kira-kira milih yang mana ini? Hadis 1, 2, atau 3? Pilih yang mana? 1, 2, 3. Yang mana? Kalau disuruh milih. Yo, 1, angkat Pak. suaranya. 1, Pak. 1, Pak. 1, Pak. 1, Pak. 1. Tidak ada yang 2. Tuh 1. 1. Yang 3 ini, gimana ada yang 3 ini? Tidak ada ya. Oke, baiklah. Jadi untuk tugas hafalan minggu depan itu adalah hadis nomor 1. Ini ya. Silakan dipersiapkan mulai dari sekarang dihafalkan. Dan nanti minggu depan tanggal berapa itu? Tanggal 20 ya, 20 ya. Hari Senin jam berapa? Jam 15.50 itu kita akan membuka kelas hafalan. Oke ya. Yang mana yang dihafalkan? Ya, 1 matannya yang ini nih, matan. Dihafalkan ya matannya. Kemudian yang kedua adalah artinya. Ini artinya. Dihafalkan juga. Jadi matan dan terjemahnya artinya. Terus yang kesimpulannya gimana Pak? Ini perlu dihafalkan nggak? Sunnah, hukumnya sunnah ini. Sunnah. Kalau mau dihafalkan boleh, enggak apa-apa. Enggak juga enggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting matan dan artinya sudah kalian hafalkan. Oke? Jelas ya? Jelas. Dan berikutnya, dan berikutnya untuk hafalan hadis itu bagaimana caranya? Oke, perhatikan. Saya tampilkan absensi ya, ini saya tampilkan absensi. Nah, ini dia absensi kelas HKIA. Ini ya, HKIA ya. Ini ada sekitar 30 mahasiswa. Nah, jadi saya jelaskan untuk kuliah minggu depan tanggal 20 mulai dari jam 15.50 ini sampai jam 16.20 itu nomor urut 1 sampai 10 ini dia. Ya. Nomor urut 1 sampai 10. Nomor urut 1 sampai 10.
yaitu Muhammad Wahyu Nur Abdillah, TB Ilyas, Destri Ayu, Sulpan, Suryati, Vira, Widiawati, Ukak, Sofa, dan Fitrotun Najia. Itu dari jam 15.50 sampai 16.20. Itu 30 menit ya. Kemudian untuk jam 16.20 sampai 16.50 ya, 30 menit lagi, itu untuk nomor urut 11 sampai 20. Ya. Jadi Risa, Siti Sadia, Siti Herlianti, Sri Rahayu, Ayu Rahayu, Saripudin, Syihabuddin, Suada, Nirwana, Arif Mulyawan, dan Akil Fahmi itu dari jam 16.20 sampai 16.50. Ya. Nah, berikutnya 16.50 sampai selesai itu dari nomor urut 21 sampai 30. Dini Hanifah, Hayati Nufus, Nur Ramadan, Dirwan Darmawan, Rizky Audi, Ahmad Supian, Hari Fikriansyah, Fadilah Ihsan, dan Febrianti Nur Fadilah. Itu yang terakhir. Jadi ikuti jam yang sesuai dengan pembagian absensi tadi. Jadi jangan loncat-loncat. Kalau belum waktunya jangan dulu setoran. Dan ketika setoran perhatikan ini. Untuk yang sudah dapat giliran sesuai jam dan kelompoknya, nanti langsung mengirimkan WA ke nomor saya. WA-nya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak, nama saya siapa, ini dia. NIM sekian. Izin untuk setoran hafalan hadis nomor 1, pertemuan 1. Gitu. Kirimkan saja dulu WA-nya. Nanti kalau sudah terkumpul, akan saya baca. Oh, ini yang nomor urut pertama. Jadi nomor urut tidak harus yang akan hafalan duluan tidak harus nomor 1. Maksud saya begitu. Yang penting apa? Sama jam dan jadwalnya. Ingat. Jadi kalau misalnya Widiawati kan nomor 7 absensinya. Tidak harus nomor 7 urutannya. Bisa jadi dia nomor pertama. Karena dia yang kirim WA duluan. Jadi kelas akan dimulai pada jam 15.50. Bisa mulai setoran hafalan. Jadi seperti itu ya mekanisme pengaturan hafalan. Kenapa saya buat kelompok? Supaya memudahkan manajemen dalam setoran. Biar tidak bertabrakan, tidak tubrukan. Oke, ada yang mau tanya mengenai setoran? Ada yang tidak paham mengenai yang baru saya jelaskan tadi? Jelas ya? Oke, baik. Kalau sudah jelas, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Dan yang absen sudah berapa orang ini? Absen HKIA itu sudah 36. 36, bukan? Ada berapa ini? Ada sebentar. Ada berapa? Belum muncul nih, loadingnya lambat. Ada berapa orang? Coba dilihat, klik dulu. Nah, ini dia. Ada 23 orang, oke. 23. Yang hadir sekarang ini ada berapa ini? 27, 26. 25. Berarti kurang 2 orang. 2 orang yang belum absen di sini nih. Segera ya. Karena kalau tidak segera ditutup. Absennya Nah, baru nanya. Kan saya sudah tulis di chat room di Google di Zoom meeting nih. Di Zoom meeting saya buatkan. Nah. Oke, saya ulangi, saya kirim ulang. Segera ya. Kalau enggak ini saya tutup habis kelas selesai saya tutup langsung. Segera baik, ya. Ini udah nih saya kasih nih. Silakan diisi segera. Baik. Karena begitu selesai
Karena begitu selesai absensi, begitu selesai kelas, langsung saya tutup absensinya. Saya close. Jadi ya, resiko yang tidak ngisi. Segera ya. Oke. Sekali lagi ada yang mau tanyakan? Masih ada? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita pamit dulu ya. Saya serahkan ke Dinia Nipa Makasih, Pak. ini. Oke. Hostnya saya kembalikan ke Dinia Nipa. Silakan.